Ya, yang menggunakan online Java compiler. Nah, ini kalau menggunakan beberapa kelas, kalian mau tinggal klik Advanced Java IDE. Nah, ini. Nah, mana sini? Oke. Nah, nanti beralih ke Java IDE, ya. Nah, di sini kalian bisa menambahkan, ya, kelas Java, ya. Nah, misalkan Java, misalkan tak mau buat kelas, misalkan tes Java. Nah, jadi ini kalian bisa buat, bisa buat test case, yaitu di sini kalian buat folder misalkan eh, test case 1, ya. Kemudian nanti kalian tinggal tambahkan, ya, file Java yang misalnya, nah, misalkan tes 2 Java. Oke, seperti itu. Ya, ini boleh seperti ini, ya. Nah, kemudian kalau yang menggunakan NetBeans, nah, lebih enakan sih pakai NetBeans saya ya. Apalagi untuk praktek method set together. Nah, sebenarnya ada cara cepat untuk menggunakan method set together, nanti akan saya bahas di minggu depan aja, ya. Nah, kita akan buat secara manual. Oke, nah, kita buat dulu ya project baru. Nah, di new project. Nah, kemudian pilih Java application, dan misalkan nama projectnya adalah latihan lat login lah, misalkan lat login. Oke, ya. Nah, ketika dibuat ini pastikan dicek dalam kondisi di checklist, ya, jadi biar otomatis membuat main kelasnya. Jadi di dalam main kelas ini nanti ada metode mainnya, ya. Nah, kemudian klik finish. Oke, nah ini sudah dibuat, ya, lat login, nah, projectnya. Oke, kita klik di source package. Nah, di sini ada package namanya lat login. Nah, lat login di sini adalah berupa main class. Jadi kalau nanti running, nanti di sini, ya, runningnya. Oke. Oke, nah, di ciri dari main class di sini, nah, di sini ada metode main, ya. Jadi apa public certificate main. Jadi ketika nanti buat objek, nah, ini di sini, ya. Ini nanti bisa di running kalau di metode main. Nah, di contoh ini saya akan buat patch case baru, ya, dengan cara, nah, di source patch case, nah, tinggal klik kanan, nah, pilih new, kemudian Java patch case. Nah, kita buat misalnya patch case ini namanya misalkan template. Oke. Nah, ini masih warnanya masih abu-abu, ya, karena belum ada isinya, ya. Jadi di dalam patch case ini belum ada kelas, ya. Sedangkan di red login ini warnanya eh, agak gold, ya, kuning-kuningan, ya. Nah, ini karena sudah ada nama kelasnya, itu red login. Ya, jadi saya akan memberikan contoh, ya, jadi membuat objek, ya, di luar eh, package, ya. Jadi misalkan di sini saya akan buat kelasnya, kemudian objeknya nanti di package yang berbeda. Nah, di sini kita buat di template new. Nah, kemudian pilih Java kelas. Nah, misalkan saya akan membuat kelas namanya login. Oke. Nah, di sini ada tulisan patch case template, ya. Nah, karena memang kelas login ini ada di template, ada di patch case template. Nah, saya akan buat atribut. Nah, misalnya untuk menggunakan metode setGetter, pastikan atributnya adalah akses modifiernya bersifat private, ya. Nah, kemudian private, misalkan atributnya di sini saya akan menggunakan kode login, ya.
menggunakan integer misalnya. Integer misalkan kode login. Oke. Kemudian private misalkan string. Nah, misalkan untuk string ini password ya. Username lah misalkan username ya. Kemudian untuk private atribut berikutnya string password. Oke. Nah, untuk membuat setter getter, nah berarti kalau tiga atribut ini satu atribut berarti memiliki setter dan getter. Jadi kode login ini memiliki metode. Jadi nanti ini akan ngelink ke metode setter dan getter di sini ya. Kita lihat. Nah, setter berarti ini harus akses modifiernya bersifat public ya. Nah, jadi metodenya ya login ini. Jadi kalau setter getter ya satu atribut dua metode ya, setter dan getter. Jadi kode loginnya kalau kode login berarti metodenya set kode login, get kode login gitu. Dan pastikan set kode login dan get kode login. Oke ya, dan metodenya harus bersifat public kayak ini ya, supaya bisa diakses di luar kelas. Nah, saya akan buat get kode login ya, berarti menggunakan public kemudian integer ya integer kemudian kode login. Nah, jadi get ini ini pakai get ya. Nah, get kode login ini untuk mengambil nilai. Nah, makanya karena di sini tidak ada bukan metode void ya, tidak ada tulisan void, maka tinggal buat return. Jadi ini adalah metode yang harus mengembalikan nilai. Return-nya berarti harus ke kode login. Ya. Kemudian, nah, saya akan membuat metode untuk setnya, ya, set kode login. Jadi nanti saya akan isi parameternya, ya, public, kemudian, nah ini karena menggunakan void, nah kemudian set kode login. Jadi nanti saya harus ngisi nilai, ya. Kemudian jangan lupa ada parameternya. Karena ini tipe datanya integer, ya. Nah, karena supaya nanti ketika saya memasukkan nilai, ya misalnya set kode login 212, ya jadi 212 itu nanti bisa dikirim ke kode login atribut ini. Jadi misalkan kayak gini integer. Nah, misalkan saya buatkan variabel khusus ya untuk parameter. Nah, saya bedakan ya misalkan kode login gitu ya. Nah, supaya kode login ini sama dengan kode login yang ini ya yang ada di parameter, nah berarti tinggal buat sama dengan di sini ya this, kemudian kode login ya sama dengan kode login ya, seperti ini. Jadi analogi sepertinya, misalkan ketika saya panggil metode set kode login, ya misalkan ABCD ini contoh ya, ini objeknya ABCD, kemudian set kode login, ya nanti itu saya harus memberikan nilai, ya. Nah 212 misalkan, ya. Nah jadi nanti ya kode login ini, kode login yang di parameter, ya ini kode login ini, nilainya itu ada 212. Karena di sini dideklarasikan di kode login sama dengan kode login, ya, jadi seperti ini kode login sama dengan kode login, ya. Sedangkan kode login ini nilainya 212, berarti kode login ini, ya, kode login yang si atribut ini berarti nilainya adalah 212. Seperti itu. Makanya ketika di get, ya, di get kode login, nilainya itu akan jadi 212. Jadi seperti itu ya. Nah,
Jadi nanti ketika ada ABCD set kode login, nah ini 212. Misalkan saya akan, jadi harus diberikan nilai, misalkan 10. Berarti kode login ini ya, isi dari variabel di parameternya ini 10 ya. Nah, kemudian karena di sini this kode login, nah kode login sama dengan kode login, berarti kode login ini ya sama dengan 10 ketika saya panggil ya misalkan ABCD. Misalkan get kode login, nih ketika nanti setelah membuat objek ya, maka nanti akan mengembalikan nilai 10 ya. Kode login ini berapa? 10. Oke, seperti itu. Nah itu ya penjelasannya. Ya, kenapa harus dibuat parameter seperti itu. Sebenarnya ada cara cepat ya, tapi nanti minggu depan ya saya bahas. Ya. Nah, get kode login, set kode login udah ya untuk atribut kode login. Kemudian untuk username. Nah, untuk username sama ya, public, kemudian integer, kemudian get get username ya. Sorry, bukan integer ini. Ini harus sama ya, string. Oke. Nah, string. Nah, seperti ini. Get username. Nah, ini mengembalikan nilai ya. Jadi yang di return adalah nilai si username. Oke ya, seperti itu. Get ya. Nah, sebelumnya kan sebelum di get itu kan harus diberikan nilai, yaitu harus di set public, kemudian void ya, kemudian set username. Nah, kemudian parameternya, nah karena ini nanti pas mau dimasukkan username ya, dan karena atribut di sini ada tipe datanya string, nah, biar sama, jadi isinya string. String misalkan username, dibuat beda aja ya, nah, biar kelihatan ya, bahwa ini menunjukkan ya variabel yang berbeda dengan yang ini. Ya, nama user, nah misalkan seperti itu. Oke, nah supaya username ini sama dengan nama user ya sama berarti this titik username sama dengan nama user. Sama dengan penjelasan tadi, ketika misalkan saya panggil ya set username, misalkan ABCD, berarti nama user ini adalah ABCD. Kayak misalkan seperti ini ya, misalkan X inilah XXX, misalkan set username. Nah, nanti kan harus isi parameter ya. Nah, parameternya misalkan ABCD. Nah, seperti itu. Nah, ketika setelah dibuat seperti ini, ya nanti si nilainya si nama user ini adalah ABCD seperti ini. Ya. Jadi kalau nanti akan seperti ini. Jadi nama user ini ABCD. Nah berarti si username, karena username ini sama dengan nama user, berarti username sama dengan ABCD. Ya. Ketika saya get, ya saya get username, berarti nanti akan mengembalikan nilai ini. Ya nilai isi nilainya adalah ABCD gitu. Ini get username, set username udah ya. Nah begitu juga untuk password. Public password ini menggunakan string, ini misalkan ada huruf, ada angka, apa gitu ya. Jadi saya buat string aja. Password misalkan ya. Nah, ini kita buat get ya, get. Nah, buat mengambil nilai. Nah, berarti karena ini kalau ini kan ada tulisan kayak gini ya, ada tanda kayak gini ya, missing return statement. Jadi itu karena ini metode tanpa void ya, atau
metode ini adalah metode yang harus memberikan nilai, maka harus di return. Return berarti si ini ya yang harus diisi dari atribut password. Kemudian buat untuk setnya ya kita isi nanti ya nilai passwordnya public string public void. Oke, public void, kemudian set password. Ya. Nah, kita buat parameternya karena ini saya menggunakan string, ya biar nanti password sama dengan variabel di parameternya, maka tipe datanya sama ya, string. Berarti ini misalkan pas, nah, biar kita buat beda aja. Nah, berarti di titik tadi apa password ya. Nah, ini biar nanti nilai tersebut adalah nilai pas. Jadi ibaratnya nanti dikirim ke atribut ya. Pas. Nah, seperti ini. Contoh kalau misalkan saya isi ya set password misalkan nilainya itu adalah AB ya berarti nanti password ini adalah AB ketika di get. Nah, misalkan saya ingin buat lagi, misalnya saya akan buat metode lagi yaitu misalkan untuk cek login ya. Public void. Nah, kita pakai void aja. Cek login ya. Nah, misalkan di sini kita buat misalkan username nah sama dengan misalkan admin. Oke. Nah, ini saya akan misalkan pengecekannya jika username-nya adalah admin dan password-nya adalah admin juga. Nah, misalkan admin atau ganti aja lah 1 2 3 4 ABCD gitu ya. Nah, jadi di sini ya jadi akan ngecek ya apakah username sama dengan admin. Nah, kalau misalnya saya mengisi nilai username itu adalah admin, maka nilainya adalah benar. Nah, itu. Kemudian apakah password ini sama dengan 1 2 3 4 ABCD? Kalau misalkan saya menuliskan seperti ini, maka nilainya benar. Benar dan benar itu maka hasilnya adalah benar. Kalau misalkan di sini misalkan username-nya adalah saya ketik misalkan ABCDX ya, misalkan. Nah, itu kan tidak sama dengan admin ya, berarti nilainya di sini adalah nanti salah. Kemudian misalkan saya di sini memasukkan nilai passwordnya adalah 1 2 3 4 ABCD. Nah, berarti nilainya akan benar. Salah dan benar ya berarti salah. Yaitu logika N ya. Jadi dipelajari lagi logika N or not-nya ya. Nah, kalau kondisinya benar ya, nanti kesimpulan benarnya nanti akan menampilkan ya sistem out print ln misalkan username benar atau username username misalkan pakai kita tambahkan ya. Misalnya saya ingin mengambil gak usah lah ini aja dulu ya. Username dan password benar. Oke. Else gitu ya. Jika tidak ya berarti kalau misalkan salah berarti kita tulis sininya salah. Oke, sudah saya buat. Sini adalah kelas login ya. Nah, kemudian saya akan buat objeknya di sini. Ya. Nah, ini ada di package yang berbeda, ingat ya. Nah, jadi ini kalau misalkan saya buat seperti biasa ya, kalau membuat objek login, misalkan objek dan sama dengan new login. Nah, ini akan terjadi error ya. Kenapa? Nah, ini karena kita belum mengimport ya
kelas login. Nah, supaya bisa diimpor, nah kalau di NetBeans ini ada cara cepat ya, tinggal klik add import template login. Nah, itu. Jadi kita bisa menggunakan template, bisa menggunakan kelas login. Nah ini ya, baru bisa ini. Ya, kalau tanpa diimport, karena di sini beda package. Kalau misalkan saya ingin membuat mengambil dari beberapa kelas, ya misalkan saya di sini ada contoh lah, ada kelas lagi misalkan karyawan misalnya, contoh ya, misalkan ada lagi kelas misalkan kelas aset lah atau apa ya. Nah, misalkan di dalam Let Login ini ya saya ingin mengambil dari aset, karyawan, login misalkan ya. Ini kita bisa menggunakan cara seperti ini ya. Import template titik. Nah, bisa seperti ini ya. Template titik karyawan. Nah, ada yang menggunakan cara cepat ya, selain seperti ini. Kalau misalkan ingin ngambil 3 kelas, import template titik bintang ya, pakai bintang. Boleh seperti ini ya, sama saja. Mau ini sama dengan penggunaannya sama yang ini ya. Oke, sama aja mau. Jadi saya bisanya kalau ingin keseluruhan ya saya buat bintang ya, disingkat biar cepat. Oke. Oke, biar ringkas aja ya gitu. Bintang. Nah, baru ini bisa ya kita buat ya. Objek Denny titik. Nah, saya akan buat set username. Nah, username-nya misalkan saya buat hello. Ya, ini kan harusnya nanti salah ya. Objek Denny titik misalkan set password. Nah, passwordnya misalkan ABCDX misalkan ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, ABCDX ini nanti nilainya itu, di set username dulu ya. Nah, nanti ya set username. Nah, nilai ya set username ini ya hello itu nanti ya akan dikirim ke ini ya, yang punya si login, yaitu set username. Nah, di sini ya. Nah, jadi hello ini nanti nama user ini sama dengan hello. Kalau di posenya seperti itu ya, nama user sama dengan hello. Berarti kalau username sama dengan nama user, berarti username ini adalah hello. Ketika di get, itu maka menampilkan hello. Oke, ya seperti itu. Nah, saya akan contohkan ya untuk pengambilan nilainya. Sistem out. Nah, oke, seperti ini. Misalkan untuk manggilnya objek Denny get username. Ya, saya kasih keterangan di sini misalnya username. Username. Nah, kemudian passwordnya. Berarti di sini kita panggil get password. Nah, kemudian untuk memanggil cek login, yang ini ya. Nah, jadi kan nanti akan ngecek. Nah, caranya ya berarti tinggal panggil. Ya, di sini nanti ada tulisan cek login. Cek login ya ini. Nah, kita coba running. Nah, kayak username-nya hello, password-nya ABCD.
username dan password salah, ya benar, memang salah ya. Ketika langsung dipanggil cek login, ya nanti kan username ini tadi kalau di return, nilai username ini kan sudah dimasukkan ya, di insert. Ya, nilainya itu tadi hello. Sedangkan password ini, apakah hello ini sama dengan admin, nilainya salah. Apakah password ini sama dengan 1, 2, 3, apakah si ABCDX ini sama dengan 1, 2, 3, 4 ABCD, salah dan salah ya salah. Gitu. Ya, kalau misalkan saya ganti ya, admin, misalkan username-nya dibuat benar ya admin. Oke. Nah, kita running. Ini harusnya salah tetap ya. Oke, username admin, password ABCDX gitu ya. Kita cek, apakah admin sama dengan admin, nilainya ini adalah benar. Apakah ABCDX sama dengan 1, 2, 3, 4 ABCD, salah dan benar, ya salah. Nah, oke. Nah, yang terakhir saya akan buatkan benar, ya jadi ini passwordnya apa, saya lupa. 1, 2, 3, 4 ABCD. Ya. 1, 2, 3, 4 ABCD. Oke, kemudian simpan, jalankan. Nah, username admin 1, 2, 3, 4 ABCD, kemudian username dan password adalah benar. Oke, jadi ketika dilakukan cek login, ya, nah admin sama dengan apakah admin? Jadi admin, nah sama dengan admin itu adalah nilainya benar. 1, 2, 3, 4 ABCD, ini 1, 2, 3, 4 ABCD, berarti ini benar, berarti benar dan benar, maka nilainya benar. Kalau nilainya benar, maka ini yang dijalankan ya. Kalau salah yang ini. Oke. Oke ya, jadi seperti itu untuk penggunaan metode set target.